Mano anu ya, ada 97, 95 ya yang sudah ikut ya. Suara saya bisa terdengar dengan baik ya? Pak. Iya, Pak. Mau presentasi dulu ya, Pak. Kemarin sampai nggak keluar. Nampak enggak di situ? Nampak enggak di situ? Nampak, Pak. Nampak. Kayaknya suara saya delay nih, ya. Saya ngomong sekarang, tapi terimanya di kamu agak lama. Lah, enggak apa-apa ya. Ini pakai USCMG ya. Ini kurang ini, ada waktu delay. Jadi ketika saya ngomong, belum kamu terima, baru kira-kira setengah menit baru diterima kamu. Ya enggak apa-apa, kita coba. Kita latihan menggunakan USCMG. Oke, dokumentasi sistem manajemen. Dokumen ini adalah bersisi pernyataan
kebijakan mutu, kemudian prosedur mutu, atau biasa disebut sebagai langkah-langkah yang praktis dalam untuk diterapkannya, kemudian dipantau sesuai dengan kesesuaian yang ada dalam ISO 17025. Nah, itu yang disebut dengan dokumentasi. Jadi saya ulang ya, dokumentasi itu adalah berisi pernyataan, kebijakan mutu, sasaran mutu atau tujuan mutu, kemudian prosedur mutu. Prosedur mutu itu berarti langkah-langkah yang digunakan, ya. Kemudian penerapannya, ya, menerapkannya sesuai dengan klausul-klausul yang ada dalam ISO 17025. Nah, itu yang disebut dengan dokumentasi sistem manajemen mutu ISO 17025, ya. Makanya isinya, ya, isinya itu bisa ya. Mana ngureknya ini? Penerapan. Nah, mana ini? Nggak bisa nulis ya. Nulisnya di mana ini? Nulis. Mana ini nulisnya? Oke, saya start recording dulu ya. Nah, ini nulisnya, nah, belum tahu ini ngorek-ngoreksinya di mana ini. Ini mungkin ya, coba kita lihat. Bisa. Jadi berisi tentang instruksi kerja, tentang berbagai instruksi kerja, prosedur, ya, dan lain sebagainya. Ini anunya mana? Misalkan kita ngurek-ngurek, mana ini? Ya, ini mana aku lihat ada ngurek-ngurek. Ada ngurek-ngureknya ada whiteboard untuk nulis-nulis itu? Gimana? Nyoret-nyoret. Oh itu sih, bukan. Ada, aku kemarin nulis. Itu. Di sini. Kenapa nih? Ini nampak keluarin toolnya. Dulu aja. Yang di atas tangannya kena. Ini angkat tangan. Ah, oh gitu. ini. Penanya. Ini. Kita slideshow. Ini PowerPoint. PDF jadinya. PDF ya. Ya, Kalau PPT tidak bisa kan? Iya. Bisa. Tidak bisa. Share screen ngambilnya dari Screen sini. hilang lensanya semua. Screen kita itu yang muncul PowerPoint utuh kita. Ya ternyata orang cak ngomong. Karena emang tidak hidup. Bisa. Kemarin aku coba gitu. Jangan di slide show. Buku alis itu. Ya, jadi suara saya itu ini delay suara saya. Ya, jadi dokumentasi ini ya
berisi tentang prosedur, ya. Makanya nanti kalau ini kebijakan mutu, tujuan mutu dan sebagainya ini biasanya itu disebut sebagai dokumentasi sistem mutu yang namanya PM, ya. PM itu adalah panduan mutu. Di sini ya, panduan mutu. Ini biasanya disebut sebagai panduan mutu. Kalau nanti isinya di sini ini kan ada prosedur, ya, prosedur, maka ini nanti disebut sebagai prosedur mutu. Ya. Jadi ini penerapan prosedur, maka biasa ini disebut sebagai prosedur mutu. Kemudian di sini ada metode, itu masih prosedur mutu, instruksi kerja. Nah, instruksi kerja itu biasa disebut sebagai IK, ya. Ini biasa disebut sebagai IK atau SOP juga boleh. Ya, IK biasanya kalau IK ini adalah untuk alat, ya. Kemudian kalau SOP itu adalah cenderung kepada manajemen mutu, ya. Sama aja sebenarnya, prosedur juga. Jadi kalau IK prosedur alat, kalau SOP itu adalah prosedur manajemennya. Namun demikian biasanya ada yang membuat sama saja, boleh saja tidak apa-apa, ya. Disebut sebagai SOP juga boleh, atau POS, prosedur, ya, operasional standar, ya, POS atau SOP. Nah, ya, prosedur mutu itu masuk wewenang, uraian kerja personil laboratorium, itu semuanya disebut sebagai dokumentasi sistem manajemen. Ya. Nah, luaran dari kuliah ini Anda bisa membuat dokumentasi, memang agak tinggi, ya, dokumentasi, agak banyak dokumennya, ya. Jadi dokumentasi itu berarti ada panduan mutu, prosedur mutu, ya, instruksi kerja atau SOP, ada nanti formulir, ya. Yang terakhir itu adalah formulir, ya. Formulir ini berisi tentang form-form yang harus diisi untuk melengkapi daripada panduan mutu, prosedur mutu, ataupun IK, itu diperlukan formulir. Jadi tujuannya apa? Dokumentasi. Tujuan utamanya ada kepada pelanggan. Ya. Namanya laboratorium itu memiliki pelanggan. Jadi tujuan utamanya adalah penjaminan mutu dan kepercayaan kepada pelanggan dan pemangku kepentingan terhadap laboratorium. Jadi utamanya adalah pelanggan, tapi ada pemangku kepentingan juga, terutama kalau itu adalah laboratorium misalkan di perguruan tinggi, maka ada pemangku kepentingan di situ, ya. Selain pelanggan, ada pemangku kepentingan, ya. Kalau pelanggan bisa dosen, bisa mahasiswa, bisa juga orang di luar. Pemangku kepentingan itu adalah para pejabat yang menginginkan laboratoriumnya adalah ter-ISO, terakreditasi, sehingga keyakinan atau akreditasi perguruan tinggi meningkat. Itu berarti kepentingan daripada pemangku, ya, pemangku kepentingan. Oke, ini slide 4. Ada yang bertanya boleh? Mungkin suara saya agak sedang, ya. Saya
kasih kesempatan pelan-pelan. Sudah ini enggak? Enggak. Nanti di karena jadi aku malam. Kalian. Ya Pak, saya ini baru mendarat dari luar negeri ya. Nanti malam Pak, nanti kita kirimkan. Apa saya? Apa punya staff? Kalau kemarin kan tidak aku menjaga tadi kirim. Oh gitu ya. Diingatkan Pak. Ya Pak. Oke, kalau tidak ada pertanyaan kita lanjutkan. Nah, ini tadi yang saya sampaikan ya. Terdokumentasi ini apa saja? Sistem manajemen. Ya, termasuk prosesnya. Jadi proses manajemen itu tidak boleh tidak terdokumentasi. Nah, kita ini yang sering apa yang kita lakukan ini tidak didokumentasi. Jadi sebenarnya SOP ini apa yang kita lakukan, kita tulis, setelah kita tulis kita lakukan. Nah, cuma ada tambahan di sini. Yang kita lakukan itu harus sesuai dengan butir-butir daripada ISO. Nah, itu. Ya. Jadi kalau labnya yang kita lakukan sesuai dengan butir-butir ISO, nah itu harus kita dokumentasikan. Itu yang sering tidak kita pakai. Ya. Nah, ya. Jadi pengelolaan laboratorium ini bisa saja dalam bentuk panduan mutu, boleh. Namanya ini boleh diganti-ganti ya. Namanya dikasih nama panduan mutu. Boleh yang lain. Dokumen mutu saja boleh. Ya, maka apapun namanya, SOP atau studi kerja bebas. Ya. Yang penting dalam ISO ini tidak dikasih batasan nama. Yang penting dalam aplikasinya itu mengikuti butir-butir daripada ISO. Kemudian rekaman. Rekaman ini, apa ini rekaman? Rekaman itu adalah formulir yang sudah diisi. Yang disebut dengan rekaman ini, ya, yang disebut dengan rekaman ini adalah formulir yang sudah diisi. Ya, formulir yang sudah diisi ini namanya adalah rekaman. Jadi kalau kita punya formulir, form-form, bentuknya apa, nah, kemudian kita aplikasikan, sudah kita terapkan, berarti ada isinya. Contoh misalkan formulir uji logam. Jika kita uji logam, formulirnya harus diisi. Nah, formulir yang sudah diisi itu disebut sebagai rekaman.
Itu kalau ke analisa. Tidak selalu analisa. Misalkan adalah manajemen, formulir rapat, ada formulirnya. Ya, formulir rapat. Ketika kita mengundang rapat, formulirnya diisi. Kemudian kita rapat, ada notulennya. Di formulir itu ada notulennya diisi. Maka ketika setelah diisi, maka dia itu menjadi rekaman. Tidak ya, tahu ya? Rekaman, formulir, panduan mutu, SOP, atau IK. Saya kira ada yang bertanya, boleh. Tidak ada yang bertanya? Oke, kalau tidak ada yang bertanya, kita lanjutkan. Nah, kemudian yang disebut dengan dokumentasi itu ada dokumen eksternal, ya, dokumen. Nah, dokumen ini ada eksternal atau internal dulu, internal, ada eksternal. Nah, bisa memberi contoh kira-kira dokumen internal? Ada yang bisa memberi contoh? Ada yang mau menyampaikan contoh dokumen internal? Adis Fitri. Dokumen internal, siapa yang bisa, mau menjawab? Adis Fitri. Izin menjawab, Pak. Ya, kita silakan. Rencana produksi, Pak. Laporan penerimaan, kemudian kartu. Ya, boleh, betul ya. Dokumen internal itu contohnya adalah rencana produksi. Ini laboratorium apa ini? Produksi apa ini? Ya kan? Laboratorium ini biasanya bukan produksi, tapi produksi apa? Ya, boleh saja, produksi apa. Laboratorium ini yang ada cuma pengujian sama kemarin sudah kita sampaikan, laboratorium itu ada yang bisa di ISO. Masih ingat? Turun itu ada 2. Pengujian sama yang ingat kalibrasi. Ya, jadi diingat-ingat apa yang kemarin saya sampaikan, ya. Kalau sekarang direkam, nanti boleh Anda buka lagi di USCam ini, USCam.
Ya, jadi ada pengujian kalibrasi. Ya, makanya yang disebut produksi ini mungkin ya bukan produksi barang, ya, karena nguji produksi ya, itu termasuk dokumen internal, tapi mungkin kurang cocok untuk lab pengujian ataupun lab kalibrasi. Ya, karena kita tidak melakukan produksi, kecuali yang dimaksud produksi itu adalah jumlah sampel yang masuk, tapi itu kan bukan produksi. Ya. Tapi memang produksi, rencana produksi itu termasuk dokumen internal. Ya. Tapi untuk lab pengujian mungkin bukan rencana produksi, ya, yang lain. Ada yang lain? Silakan contoh dokumen internal. Ini ada Afiah Setianti. Nah, Afiah Setianti. Bisa ngasih contoh dokumen internal. Ya, Pak. Tentunya permintaan pembelian, laporan penerimaan, Laporan pembelian, ya boleh ya. Pembelian ini pembelian apa misalkan? Pembelian apa misalkan? mungkin pembelian barang, Pak. Bahan ya, jadi boleh ya pembelian bahan kimia ya kalau itu lab pengujian ya, atau pembelian alat-alat lab juga boleh ya, itu termasuk dokumen internal ya, boleh ya. Itu adalah contoh-contoh dokumen internal. Artinya apa? Dokumen internal itu adalah dokumen yang berhubungan dengan manajemen internal ya. Manajemen internal apa? Manajemen internal adalah manajemen yang berhubungan dengan personil, yang melekat pada personil dan orang luar tidak boleh mengetahuinya. Atau kalau mengetahuinya apabila ada prosedurnya, ada prosedur ingin mengetahui, ada ya. Tapi tidak setiap orang boleh melihat, kecuali personil laboratorium. Itu namanya internal. Ya. Pembelian bahan, ya itu tidak semua orang tahu. Pembelian alat-alat, tidak semua orang tahu spek alat itu seperti apa, ya, dan sebagainya. Ya, ya itu adalah internal. Ya. Kalau eksternal itu adalah yang berhubungan dengan eksternal dan boleh dibuka, semua orang boleh mendapatkannya. Ini contohnya ini sudah ada ini ya. Jadi kalau internal itu panduan mutu dan isinya, prosedur mutu dan isinya ya, SOP ya, instruksi kerja dan isinya ya, rekaman itu semuanya yang saya jelaskan tadi itu adalah dokumen internal. Ya, itu dokumen internal. Nah, sekarang eksternal apa? Eksternal di luar itu. Ya, orang lain boleh melihatnya. Contohnya di sini dikasih akte notaris. Notaris eksternal dan orang lain boleh melihatnya. Ya, orang notaris tahu. Kemudian dokumen ISO, ASTM itu kan boleh dibeli, ya.
kumpulan aturan pemerintah, kumpulan aturan laboratorium, dan sebagainya, ya, itu adalah dokumen eksternal yang orang-orang eksternal boleh mendapatkannya, ya, tanpa melalui prosedur tertentu. Nah, itu ya. Itu adalah dokumen internal eksternal, ya. Ada yang bertanya boleh, saya kasih kesempatan kalau ada yang bertanya. Izin bertanya, Pak.
Lagi kuliah. Iya, lagi kuliah. Iya tadi nggak tinggal. Ini 5 generasi 11. Umurnya 8. Kenceng. Iki nih kali. 11 yang kira. Iya, makanya itu. Itu tuh dulu ini terlalu dewe. Cong itu decline. Itu yang jadi masalah memang. Itu caranya gimana? Ngubah ya? Oke ya, suara saya masih terdengar? Dengar, Pak. Ya, mohon maaf ya. Mohon maaf karena apa ya? Masih USKMG-nya ini masih belajar ya. Oke, kita lanjutkan. Oke ya. Nah, sekarang dokumentasi sistem A ya. Minggu yang lalu saya sudah menjelaskan ada sistem A sama sistem B. Sudah ya? Sudah belum? Ada sistem A, ada sistem B ya. Intinya seingat saya sudah jelaskan ya. Sistem A itu adalah apabila lab kita itu ya, saya ulangi lagi ya, bahwa ISO 17025 ini ya, ISO 17025 itu sebenarnya adalah gabungan antara ISO 9001 ditambah dengan GLP, Good Lab Practice ya. Nah, sebenarnya ini ya, jadi ISO 17025 itu ya gabungan ISO 9001, apa ini kok tidak bisa berubah? 9001 yang nampak di situ dengan GLP. GLP itu apa? Good Lab Practice. Oleh sebab itu, apabila ya,
apabila suatu instansi itu sudah melakukan ISO 9001, maka tidak usah ngulang lagi. Maka dia pilihannya adalah opsi B. Kalau instansi itu belum melakukan ISO 9001, maka dia disebut sebagai opsi A. Jadi harus ada ISO 91 plus GLP. Ya. Kalau yang sudah opsi B, tinggal GLP-nya saja, good lab practice. Ya. Oke. Nah, sekarang dokumentasi sistem manajemen. Ini lengkap ya, yang kita pilih yang lengkap dari ISO 91 plus GLP-nya. Ini rata-rata masa ISO kita bicara. Ya. Nah, Anda jurusan matematika, ya, GLP-nya, lab praktisnya mungkin beda dengan lab pengujian. Dan kita, judul materi kita memang manajemen lab, jadi banyak manajemennya. Jadi manajemen itu letaknya pada ISO 91. Ya. Jadi sudah kita sampaikan bahwa dokumentasi itu adalah menetapkan, mendokumentasikan, dan memelihara. Ya. Setelah memelihara sebenarnya masih ada tambahan lagi, yaitu adalah peningkatan atau audit. Menetapkan, mendokumentasikan, memelihara. Ya. Salah satu cara memelihara itu dengan audit. Ya. Dia harus ada auditnya. Untuk apa? Untuk memastikan bahwa kebijakan, tujuan, sasaran mutu, prosedur mutu, itu diterapkan di dalam seluruh tingkatan di dalam organisasi. Atau ini biasa disebut sebagai pada semua personil. Ya, semua personil. Yang pertama. Yang kedua, kebijakan, tujuan, prosedur, ya, itu harus menjamin kompetensi dan ketidakberpihakan. Ya, ini penting ini. Ya, jadi semua personil itu harus kompeten. Kemudian manajemen harus bebas dari keberpihakan atau ketidakberpihakan. Ya, dan itu harus dilakukan secara konsisten. Jadi kompetensi ini ada pada personil, ya. Pada semua personil itu harus kompeten. Kompeten itu sesuai dengan tanggung jawabnya. Jadi yang disebut kompetensi itu bukan berarti semua itu harus kompeten dari manajer puncak sampai ya seluruh kompeten, tapi sesuai dengan kompetensinya, sesuai dengan tugas dan fungsinya. Jadi kompetensi ini ya sesuai dengan tugas dan fungsi. Sesuai tugas dan fungsi. Contoh, personil lab, ya, personil lab antara manajer mutu dengan penerima sampel, otomatis tugas dan fungsinya beda. Maka kompetensinya beda. Seorang manajer mutu, ya, dia harus paham betul ISO 17025, harus paham betul audit internal, harus paham betul dokumentasi, harus paham betul kaji ulang manajemen. Sedangkan seorang penerima sampel
Dia juga kompeten juga. Apa? Dia harus paham tentang sampel. Dia harus paham tentang dokumentasi sampel. Dia harus paham tentang penyimpanan sampel. Nah, misalkan gitu. Jadi yang disebut kompetensi itu kompetensi sesuai tugas dan fungsinya. Oke. Yang kedua, tentunya harus memiliki bukti komitmen. Nah, yang paling penting di sini ya, ada ISO 125 2017 itu ada tambahannya, beda dengan 2008 sebelumnya ya. Tambahannya apa? Tambahannya itu adalah harus dalam manajemen itu harus ada peningkatan efektivitas dan berkelanjutan. Ya. Bagaimana membuat peningkatan efektivitas? Jadi makin lama harus semakin efektif. Seorang yang dikerjakan sama, makin lama dia makin mahir, maka dia makin efektif. Kalau perlu dan efektif dan efisien, ya, bukan sekedar efektif saja, tapi harusnya juga efisien. Ya. Bukan efektif saja, harusnya juga efisien, ya, efektif dan efisien. Apa bedanya efisien? Efisien ini adalah efektif itu misalkan sampel satu waktu. Ada orang menganalisa sampel ya 1 minggu keluar lembar hasil uji. 1 minggu tepat, maka namanya itu efektif. Ya, efisien apa? Efisien ini adalah ya personil lab jumlahnya 10, dalam 1 tahun bisa menganalisa 1000. Ya. Kemudian tahun berikutnya personilnya ditambah menjadi 15. Ternyata sampel yang masuk yang bisa dianalisa juga 1000. Ya. Walaupun efektif, sama-sama efektifnya, tetapi itu namanya tidak efisien. Karena efektif dikerjakan oleh 10 orang, ternyata dikerjakan oleh 15 orang. Maka itu sama-sama efektifnya, tetapi tidak efisien. Karena perlu personil yang lebih banyak. Ya. Jadi beda membedakan ya, mana beda efektif, mana beda efisien. Oke, ya. Kemudian berkelanjutan. Ya. Berkelanjutan harus dilakukan terus-menerus. Ya. Berkelanjutan ini, apa bukti berkelanjutan? Ya. Ada perbaikan terus-menerus. Ya. Ada buktinya apa? Buktinya dokumen itu mengalami revisi, ya, bukan dokumen selama 10 tahun tidak berubah sama sekali, ya, terutama dokumen manajemen. Nah, berarti tidak ada perbaikan, ya. Makanya dokumen itu ada yang pertama revisi 0, ya. Makanya nanti di sini, ya, bisa dilihat dokumennya itu adalah pada edisi, ya. Jadi berkelanjutan ini, ya, itu nanti bisa dilihat, ya, pada edisi dan revisi, ya, edisi dan revisi. Edisi berapa, revisi berapa? Ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan yang berkelanjutan. Kalau sudah bertahun-tahun tidak ada revisi, ya, manajemennya, ya berarti mungkin tidak ada ini. Beda dengan ISO saja ini berubah, ya. ISO itu 2017, sebelumnya 2008, berubah. Ada edisi, ada revisi, ada perbaikan terus-menerus. Ya, itu bisa dilihat di dalam
rekaman. Ya, rekamannya seperti apa. Oke, lanjutnya adalah dokumentasi proses sistem rekaman. Ya, semuanya itu harus diacu, dijalankan. Ya, harus terangkum dalam suatu sistem manajemen. Ya, jadi bukan berjalan sendiri-sendiri. Ya, ada dokumentasinya, rekamannya, ada kodenya, itu namanya dalam sistem manajemen. Kemudian yang terakhir di sini, ya, bukan terakhir, masih ada setelah ini ya, personil itu boleh mengakses, ya, personil bisa mengakses sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya, ya, jadi boleh mengakses ini. Mengakses sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya, ya. Jadi ini akses, kemudian sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya. Maksudnya apa? Maksudnya seorang penerima sampel ya bisa mengakses sampel, bisa mengakses dokumen sampel, ya. Tapi mungkin saja dia tidak bisa mengakses lembar hasil uji, ya, atau laporan sementara, hasil uji sementara tidak bisa dia akses, karena dia bukan tanggung jawabnya. Jadi boleh mengakses, tetapi sesuai dengan peran dan tanggung jawab. Oke, ini slide ke-7. Silakan kalau ada yang bertanya untuk slide ke-7. Ini gambarnya tidak nampak ya. Brima, ada pertanyaan Brima Herodian Sitepu. Ada pertanyaan, boleh? Oh, saya cat ya. Pertanyaannya yang susah boleh cat ya di sini. Saya publik cat. Ya, kita coba. Di slide 7 ada pertanyaan. Akan ngecek pertanyaan. Mau susah. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan Nurul. Jika dari beberapa aturan ini tidak terpenuhi, itu gimana, Pak ya? Diulang, suaranya ke saya belum jelas. Jika dari beberapa pernyataan di PPT Bapak ini tidak terpenuhi, itu gimana ya, Pak? Oke, makasih ya. Ya, apabila beberapa yang saya sampaikan di sini ya tidak terpenuhi, tidak lolos pada ISO 17025 ya. Yang perlu diketahui ya bahwa setiap lab itu berbeda, tidak harus sama.
apa yang terpenuhi itu bisa berbeda, tetapi yang penting kausal dari ISO itu terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi, nanti masih perlu, kalau kita ajukan, maka masih ada perlu perbaikan yang harus kita penuhi. Di klausel-klausel itu memang harus kita penuhi. Tapi tiap lab otomatis berbeda, cara memenuhinya itu berbeda-beda. Tidak apa-apa, ya. Contoh misalkan, ya, personil manajer mutu misalkan, personil manajer mutu dia harus memiliki kompetensi audit, ya, harus memiliki kompetensi audit internal. Dia punya sertifikat audit, ya, belum pernah mengaudit, ya sudah diajari audit, kalau terpaksa dikirim ke pelatihan auditor sampai dapat sertifikat audit. Atau kalau mendadak, ya ada yang sudah punya sertifikat audit, langsung ngajari, ya langsung ngajari, kemudian ada surat pernyataan dari yang ini bahwa sudah diajari dan ditandatangani. Dan nanti akan diuji, didatangi nanti, ya betul-betul kompeten atau tidak ketika dinilai, ya datangi oleh asesor. Kalau memang ternyata sudah, karena yang dipentingkan di sini bukan sertifikatnya, ya memang sertifikat bisa digantikan dengan surat pernyataan aja boleh, ya pernyataan bahwa pernah sudah dilakukan pelatihan tentang audit terhadap personil A misalkan, ya ditangani oleh dekan atau tangani oleh yang melatih, boleh sudah, ya tidak perlu harus sertifikat yang ini. Kalau sertifikat yang harus lulus NSP boleh juga, bagus, tapi tidak harus seperti itu, ya tidak harus seperti itu, ya pelatihan, ya beberapa orang dilatih, kemudian kita kasih surat keterangan bahwa sudah dilatih, itu sudah boleh. Cuma yang penting itu kompetensinya, bukan surat kompetensinya. Yang penting itu kompetensinya. Jadi ketika nanti asesor datang, ya tanyai, gimana sudah audit? Sudah. Gimana cara engkau mengaudit? Bisa misalkan. Nah, berarti tidak kompeten. Nah, nanti akan jadi temuan oleh asesor. Nah, begitu, ya. Kalau ada temuan seperti itu, kalau belum diperbaiki, tidak akan lolos. Jadi harus diperbaiki dulu, ya. Yang perlu diketahui, beda dengan ISO dengan akreditasi jurusan. Akreditasi jurusan itu ada nilai jurusan atau program studi Anda matematika akreditasi B, ya. Ada di farmasi atau kelautan akreditasi A misalnya. Ada lagi D. Tetapi kalau ISO itu tidak ada ISO 14025 A, B, C, tidak ada. Yang ada adalah lab itu lolos ISO 14025 atau tidak, atau belum. Kalau tidak berarti memang tidak mengajukan. Kalau belum sudah mengajukan, tetapi masih ada temuan-temuan yang belum dilengkapi. Kalau itu dilengkapi, maka dia akan lolos. Dan nanti kalau sudah lolos, minimal 1,5 tahun dia akan didatangi oleh asesor. Masih dijalankan atau tidak? Kalau tidak dijalankan, bisa lepas ISO itu. Beda dengan akreditasi jurusan, 5 tahun sekali. Kalau kita itu awal 1,5, setelah itu setahun. Ya, oke. Kayak gitu ya. Silakan kalau ada yang bertanya yang lain. Kalau susah ngomongnya lewat chat juga boleh. Bisa ya ngechat dari situ? Bisa enggak ngechat? Ada, ini kan saya juga belum tahu juga ya. KMG ini. Coba Anda ngechat. Tra Pertiwi coba ngechat. Bisa enggak?
Terserah mau tanya apa atau ngomong apa. Citra Pertiwi. Ada Citra Pertiwi? Ya, silakan ngechat Citra. Bisa ngechat Citra? Silakan ngechat. Di situ ada menu chat enggak? Mestinya ada. Ya. Silakan, Ria Mugi Rahayu. Ya, boleh. Oke ya, ya. Jadi bisa ngechat ya. Jadi silakan kalau ada pertanyaan, mungkin USKMG-nya itu agak delay suaranya. Itu bisa lewat chat ya, boleh ngechat kalau ada pertanyaan ya. Ini bisa ya, Maida Lina bisa ngechat, Trimugi Rahayu bisa ngechat ya. Kalau ada pertanyaan boleh ngechat atau bertanya langsung. Oke, kalau tidak ada lagi kita lanjutkan pada slide berikutnya. Oke. Nah, ini adalah namanya level dokumen. Ya, level dokumen. Yang saya sampaikan tadi, ada levelnya. Levelnya itu hanya untuk menunjukkan bahwa bagaimana dokumen itu saling menjelaskan. Jadi contoh, level 1 itu adalah dokumen panduan mutu atau kebijakan utama pengelolaan lab. Ya, ini kebijakannya biasanya disebut sebagai dokumen panduan mutu. Ya, panduan mutu. Contoh panduan mutu itu misalkan ya, misalkan di panduan mutu ya, lab akan menjalankan sesuai dengan ruang lingkupnya dan didukung oleh personil yang berkompeten, misalkan itu namanya kebijakan mutu itu, ya kebijakan diomongkan itu, ya lab akan didukung oleh personil yang kompeten. Nah, kemudian kompeten itu penjelasannya bagaimana? Nah, itu ada di prosedur. Ya. Ini dijadikan satu boleh saja. 1 dan 2 itu adalah dijadikan satu dalam modul atau dalam dokumen boleh. Ya. Jadikan satu, bahkan 1, 2, 3 ini dijadikan satu dokumen juga boleh. Yang penting tetap aja, walaupun dijadikan satu, tetap ada yang pertama adalah level pernyataan, yang sesuai dengan ISO atau kebijakan atau ruang lingkup. Yang kedua, untuk mencapai itu bagaimana? Ya, walaupun dijadikan satu tetap ya ada levelnya. Untuk menjalankan kebijakan itu adalah ada pada prosedur mutu. Contohnya gimana? Nanti ada persyaratan manajer puncak, misalkan. Dia kompeten, memiliki kompetensi, dan mengerti, pernah mengikuti pelatihan ISO 17025. Pernah mengikuti, misalkan, atau sudah lolos, sudah kompeten, dibuktikan dan sertifikat audit internal. Kalau manajer puncak itu harus banyak, ya, lolos atau ada sertifikat tentang K3, ya, keselamatan kerja, ya, kan begitu, ya, itu prosedurnya, itu namanya prosedur, ya. Analisis lab, kan labnya adalah kalau di kimia itu adalah
analisa kandungan logam pakai AAS, maka sekian analisis, maka memang ada kompetensi ya, untuk menjalankan AAS. Nah, gitu. Ini prosedur ya. Nah, di bawah prosedur ya, atau digabung juga boleh ya. Biasanya prosedur itu adalah tentang mutu. Di bawahnya lagi ada instruksi kerja. Instruksi kerja ini biasanya adalah cara kerja alat, instruksi kerja menimbang. Ada caranya menimbang supaya sesuai. Yang pertama dilihat dulu timbangan harus horizontal. Apanya horizontal itu ada airnya itu harus ada di tengah-tengah. Misalkan, nah itu instruksi kerja. AS misalkan pertama kali yang dihidupkan tombol on, ya. Tombol on misalkan ada flame-nya dihidupkan, misalkan begitu ya. Kemudian gasnya dihidupkan dan sebagainya ya. Itu adalah instruksi kerja. Otomatis instruksi kerja itu ada di bawah prosedur atau menjelaskan prosedur tadi. Di bawah instruksi kerja ini ada lagi sebenarnya yaitu formulir, form atau formulir itu adalah dokumen ya, dokumen level 4 form ya. Ini adalah kalau mau dikasih form itu adalah dokumen level 4 ya, dokumen level 4 itu form. Karena apa? Karena ya diperlukan form untuk analisa, maka ANSA ini butuhkan form di situ untuk mengisi nilai absorbansi misalkan ya atau apa perlu form ya. Nah, form yang sudah diisi itu nanti menjadi rekaman ya. Form yang diisi ini adalah rekaman ini juga harus didokumentasi. Oke ya. Nah, formulir atau form digunakan semua pada level dokumen. Artinya ini semuanya ada ya, ada form. Nah, di slide 8 ada pertanyaan, boleh? Pertanyaan baik lewat chat maupun lewat ngomong langsung boleh. Ini ada yang ngechat ya. Belum nampak tempat saya tadi. Izin bertanya, Pak. Silakan Azizah. Ya, Azizah, silakan bertanya. Izin bertanya, Pak. Di catatan itu kan terdapat level dokumentasi dapat disesuaikan sesuai kebutuhan laboratorium. Nah, berarti misalnya ada sebuah laboratorium yang level 1-nya itu prosedur, atau bisa jadi level 3-nya itu panduan mutu. Nah, contoh laboratorium yang misalnya level 1-nya prosedur itu seperti apa ya, Pak? Terima kasih, Pak. Ya, pertanyaan yang bagus ya. Ini ada pertanyaan juga dari Dina Susete Sitorus. Ya. Ingin bertanya Pak, bagaimana jika level pada dokumentasi tidak terpenuhi? Oke, ya. Nah, yang pertama begini ya, sebenarnya level ini
tidak dipersyaratkan oleh ISO. Di level ini cuma saja, ya. Tapi sebenarnya namanya level itu mesti urut. Tidak bisa level itu, ya. Level itu begini, ya. Misalkan kita, ya, di matematika itu ada aturan, ya. Apa ya, aturan. Kalau di kimia banyak, saya bisa ngasih contoh ya. Di matematika itu labnya lab komputasi ya. Lab komputasi, misalkan setiap mahasiswa yang masuk laboratorium dan menggunakan komputer itu harus melakukan manajemen sesuai dengan petunjuk yang ada di komputer misalkan ya, misalkan itu namanya panduan ya, mesti panduan itu di atas ya, tidak bisa prosedur kemudian baru panduan, tidak bisa, mesti panduannya itu di atas. Nah, kemudian setelah itu muncul prosedur misalkan menghidupkan komputer, program apa ya, saya tidak tahu ya, karena ini matematika misalkan ya. Nanti saya cerita di kimia, kurang tahu Anda. Ya, maka ada prosedurnya. Jadi pasti prosedur itu ya pasti setelah panduan, walaupun tidak diomongkan, ya, walaupun tidak dipisahkan dokumen itu, pasti letaknya panduan dulu, kemudian prosedur, ya, atau instruksi kerja. Setelah itu adalah bagaimana instruksi kerja buka komputer, apanya dulu yang dihidupkan, kemudian kalau kita buka seperti USKMG ini, USKMG ini ya ada prosedurnya. Ya. Panduan mutunya apa? Panduan mutunya misalkan cuma begini saja panduan mutu. Semua dosen yang melakukan kuliah diutamakan menggunakan USKMG 3, misalkan gitu. Itu panduan namanya. Nah, kemudian ketika prosedur gimana? Ketika membuat saya memakai USKMG, ya, maka ada prosedur. Prosedur yang pertama, saya harus daftar akun. Seorang dosen harus memiliki akun. Kalau tidak bisa memiliki akun, maka dia tidak bisa menggunakan USKMG. Nah, misalnya itu prosedur. Kemudian kan tidak bisa itu dulu, membuat akun dulu. Kan harus ada panduannya dulu bahwa dia wajib. Ya, kalau tidak wajib buat apa juga. Kalau bukan dosen unsri bisa juga membuat akun. Nah, ketika membuat akun, maka ada instruksinya. Ya, cara membuat akun itu bagaimana? Ya, ya harus memiliki ya, harus memasukkan di situ adalah email unsri. Setelah itu membuat password, jangan sampai dilupakan. Itu adalah instruksi kerja. Jadi walaupun dalam satu buku, nulisnya dalam satu buku, tetap urutannya itu selalu panduan, kemudian prosedur atau instruksi kerja. Kalau digabung malah tidak apa-apa, ada panduan langsung instruksi kerja. Apa-apa, ya. Kemudian ada formnya, atau memang formnya itu diperlukan, ya. Jadi urutannya selalu begitu, makanya disebut sebagai level, ya. Walaupun di ISO tidak disebutkan itu level, bahkan namanya pun bebas. Tidak harus namanya itu panduan mutu, boleh dokumen mutu boleh. Prosedur disebut SOP boleh, ya. Di ISO tidak mensyaratkan namanya itu apa, bebas, ya. Kepala lab disebut kepala lab boleh, direktur laboratorium boleh, manajer puncak boleh, ya, dan sebagainya. Tetapi minimal seorang lab harus memiliki kepala lab. Nah, ya. Itu namanya panduan mutu. Ya, seorang lab harus memiliki kepala lab.
Kalau di ISO, selain memiliki kepala lab, dia harus ada bagian mutu dan bagian teknis, minimal itu. Ya, itu yang ada dalam klausul 17025. Ya. Kemudian ada pertanyaan, gimana kalau level dokumentasi tidak terpenuhi? Ya. Sebenarnya selama yang tidak terpenuhi atau tidak terlengkapi ya, atau tidak ada ya, selama memang itu masih memenuhi dari tool yang pada ISO 17025 tidak apa-apa. Dan setiap lab itu memiliki dokumen yang berbeda, boleh ya. Misalkan, ya mungkin saja yang tidak perlu form, boleh ya, tidak form. Ada daripada klausul ISO 17025. Masalah nanti formnya itu bentuknya IT misalkan, ya boleh. Yang penting semuanya itu ini harus apa? Nanti tertelusur, ya, telusur dan terdokumentasi dengan baik. Bentuknya bebas, bentuknya seperti apa. Jadi kalau saya datang, saya sebagai asesor atau audit, mengaudit suatu lab, kemudian saya tanya, ya kan? Saya tanya, personil bagian apa? Dijawablah, oh ini bagian analisis, bagian analisis, analisa sampel. Kemudian tanya lagi, kamu bisa analisa ini? Oh bisa, Pak. Kompeten, mana bukti kompetensinya? Oh, ya kan? Dikeluarkan pakai IT bisa, ada. Dan silakan nyoba, bisa. Ya, itu berarti kompeten. Coba enggak bisa berarti tidak kompeten. Jadi gitu ya. Jadi setiap lab ya dokumentasinya bisa berbeda. Yang penting adalah dia sesuai dengan ya. Penting ya, ini saya tulis saja di sini ya. Ya, yang penting klausul ISO 17025 terpenuhi. Ya. Nah, itu saya jawab di situ ya, yang penting klausul. Oke, ada yang lain ya? Kuliah kita sampai 9.40 ya. Saya 9.40 ada kuliah lagi. Silakan kalau ada pertanyaan yang lain, boleh. Anda ini semester berapa ini? Semester 1 ya? Semester 3, Pak. Oh, semester 3 ya. Jadi semester 3 sudah ini semester 3 semua ya? Tidak ada yang semester 1 ya? Iya, Pak, semester 3 semua. Semester 3, oke. Pernah masuk lab apa yang kira-kira di matematika itu wajib gitu? Semester 3 itu sudah ikut lab apa? Ada yang bisa jawab? Ya. Komputasi ya. Oke, sekarang komputasi. Ya. Komputasi 1 dan 2. Oke, ya. Jadi komputasi 1 dan 2. Nah, sekarang saya ngasih tugas ya. Semuanya ya. Nanti dikumpulkan
singkat saja ya. Jadi tidak banyak, tapi nanti dikumpulkan di e-learning ya. Anda sudah ikut lab komputasi 1 dan 2 ya. Saya PR-nya, ini saya ketikkan ya, PR-nya di contoh salah satu saja ya, beri contoh salah satu saja ya, beri contoh tentang panduan mutu ya, tentang mutu ya, tentang dokumen mutu dan instruksi kerja. Izin masuk, Pak. Untuk e-learning itu belum ada kodenya, Pak. Oh, belum ada kodenya ya? Iya. Belum ada enroll-nya ya? Saya ini bisa membuat absensi bisa ya, cuma saya masukkan Anda itu satu persatu ini ya. Coba tanya ke matematika ya, admin ya, gimana ini ya. Nanti lewat e-learning beri contoh tentang dokumen mutu di itu ya, komputasi 1 dan 2. Boleh sebutkan lab apa ya, praktikum apa ya, instruksi kerjanya dan formnya ya. Dokumen mutu itu boleh panduan mutu, boleh prosedur mutu, kemudian ada instruksi kerja dan formnya ya. Jadi boleh setiap orang bisa berbeda ya. Mungkin di komputasi 1 dokumen mutunya apa di situ ya. Kemudian instruksi kerjanya apa dan formnya. Jelas ya PR-nya. Nah, saya ini sebentar, saya pengen sebenarnya cara untuk share screen ini gimana? Saya belum cari ya. Oke. Pak, maaf Pak sebelumnya, untuk yang ke lab komputasi itu untuk kami belum Pak, karena belum kami online kemarin. Ya, ya enggak apa-apa. Berarti kan sudah online tidak apa-apa. Online kan mungkin ada dokumen mutu untuk online itu bagaimana? Itu kan ada instruksi kerjanya kalau online seperti apa. Kemudian ada formnya juga mungkin ya. Ketika online itu kan tetap ada juga aturannya. Aturan itulah yang disebut dengan prosedur mutu. Aturan itu prosedur mutu itu. Kemudian cara kerjanya itu namanya instruksi kerja. Ya. Dan formnya itu kalau diperlukan form yang diisi seperti formnya. Apa-apa ya. Saya nyoba, kasih waktunya tinggal 5 menit ya. Mana saya mau.
Tidak bisa screen mana? Izin Pak, Ya, untuk materinya boleh nggak Pak untuk Silakan, bikin Bro. ke grup materi yang sekarang Bapak ajar? Nanti ingat, ya saya ini belum bisa upload di anu sini nih, di US ini bisa upload atau enggak. Nanti saya upload saja di e-learning ya. Nanti di grup diingatkan, kalau saya belum upload diingatkan ya. Kalau bisa mengingatkan itu sore-sore ya. Kalau siang itu mungkin sore-sore ingatkan ini apa, saya di-upload di e-learning. Nah, gitu. Diingatkan, saya upload di e-learning ya. Waktu kita habis ya. 9.40 atau lagi. Terima kasih, kita sampai di sini dulu ya. Kuliah kita sebenarnya ya, kuliah kita ini mengikuti teori ya, ini direkam oleh USKMG ini. Coba nanti dicari, bisa enggak ya Anda setel lagi, karena saya nyoba juga. Jadi kalau menurut ini sudah saya rekam dan masuk di USKMG ini ya. Jadi Anda bisa buka lagi apa yang saya jelaskan ini ya, termasuk level-level panduan itu ya. Coba nanti dicoba, saya juga belum mencoba ya. Jadi dicoba, nanti dibuka lagi ada enggak ya. Oke, kita kuliahnya sampai sini dulu ya. Terima kasih. Kita absen belum ya? Sebenarnya kalau ini terekam, Anda sudah terekam juga absennya. Oke, makasih. Kita sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.